Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 161. Kekuatan bakat. Bahkan Zhang Kuisan dan Bai Yunfei tidak akan mampu menahan serangan Lin Xuan. Setelah melihat adegan ini, semua murid elit yakin bahwa Lin Xuan akan menjadi peringkat pertama daftar kuat yang baru. Mereka tidak lagi berani memperlakukan Lin Xuan sebagai murid baru. Meskipun, menilai dari saat itu, Lin Xuan memang murid baru. Tapi bagaimana bisa ada murid baru yang tidak normal seperti itu? Mereka bahkan tidak berani memperlakukan Lin Xuan sebagai seseorang dari generasi yang sama. Kekuatan Lin Xuan telah menembus dari tahap putaran kondensasi ke tahap pembukaan roh. Mereka hanya bisa menghormati dan menyembahnya. Di platform tinggi, semua tetua sekte dalam memiliki sedikit ekspresi di wajah mereka. Kinerja Lin Xuan sekali lagi melebihi harapan mereka. Setelah itu, mereka sedikit menganggukkan kepala dan menatap Lin Xuan dengan mata yang semakin puas. Semakin besar bakat Lin Xuan, semakin besar manfaat yang akan dia bawa ke masa depan sekte. Sebagai senior sekte, mereka juga bisa menerima bantuan darinya. Mungkin seni bela diri mereka, yang telah stagnan selama beberapa dekade, dapat ditingkatkan lebih jauh. Mereka secara alami puas dan senang. Di arena, Lin Xuan melihat semua yang terjadi di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, jejak kejutan melintas di kedalaman matanya. Demikian pula, hasil kali ini di luar dugaannya. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka akan seimbang atau dia akan dirugikan. Namun, serangan Chen Yu tidak sekuat yang dia bayangkan. Jika bukan karena fakta bahwa Chen Yu memiliki kekuatan tahap pembukaan roh, serangannya ini tidak akan sesederhana menjatuhkan Chen Yu kembali. Dia setidaknya akan dikirim terbang keluar dari arena, terluka parah, dan jatuh ke tanah. Aku masih meremehkan peningkatan bakat permainan pedang kelas superior ke teknik pedangku. Benar saja, bakat masih yang paling penting. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di masa depan, dia masih perlu menduplikasi lebih banyak bakat. Di sisi lain, Chen Yu menatap Lin Xuan dengan mata terbuka lebar, dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak pernah memikirkan hasil seperti itu. Dia telah menggunakan 10% dari niat pedangnya, dan dia masih memiliki kekuatan tahap pembukaan roh. Lin Xuan juga menggunakan 10% dari niat pedangnya. Namun, dia adalah alam yang lebih tinggi dari Lin Xuan. Namun, dia dirugikan. Jika dia tidak memiliki kekuatan tahap pembukaan roh, hasilnya akan lebih buruk. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, pemandangan menjadi berisik dan dia sadar kembali. Namun, dia secara tidak sadar masih tidak ingin mempercayai hasil ini. Namun, dia merasakan sedikit sakit dari lengan kanannya, dan ada darah mengalir keluar dari tangannya. Ini membuatnya mengerti bahwa ini bukan ilusi tetapi fakta. Setelah itu, Chen Yu menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Xuan dengan ekspresi serius. Dia tidak lagi berani meremehkannya. Dia bahkan tidak berani memperlakukan Lin Xuan sebagai tahap putaran kondensasi lagi. Meskipun Lin Xuan hanya berada di Condensation Spin Stage level 8, dia bahkan tidak bisa mencapai Condensation Spin Stage Peak. Dia memperlakukan Lin Xuan sebagai prajurit tahap pembukaan roh dengan level yang sama. Kekuatan Lin Xuan tidak sesederhana menerobos dari tahap putaran kondensasi ke tahap pembukaan roh. Mungkin dia bisa dianggap ahli bahkan di tahap pembukaan semangat awal. Hati Chen Yu semakin bergetar ketika dia mengingat serangan pedang itu. Mereka berdua memiliki 10% konsepsi artistik, dan kekuatannya adalah ranah yang lebih tinggi dari Lin Xuan. Namun, cahaya pedang emas yang dia tebas benar-benar dihancurkan oleh sinar pedang api Lin Xuan bahkan sebelum bisa bertahan untuk satu napas. Seolah-olah mereka berada di berbagai tingkatan. Meskipun cahaya pedang emasnya terkondensasi dari energi roh dan bahkan lebih kuat, itu juga menghancurkan lebih dari setengah sinar pedang api. Namun, sisa setengah dari kekuatannya juga memaksanya mundur lebih dari 10 meter. Bahkan pada saat ini, dia masih samar-samar merasakan sakit yang berdenyut di lengannya. Ini menyebabkan dia menjadi lebih terkejut. Ketika mereka berdua menggunakan konsepsi artistik 10% dan basis kultivasinya lebih tinggi, cahaya pedang Lin Xuan jauh lebih kuat darinya. Tentu saja, dia mengerti bahwa ini karena bakat permainan pedang Lin Xuan telah jauh melampaui bakat pedangnya. Di bawah dorongan besar seperti itu, bakat permainan pedang Lin Xuan mungkin yang terbaik di seluruh sekte. Tidak heran selalu ada desas-desus bahwa kendo Lin Xuan lebih kuat. Jadi itulah alasannya, bakat Lin Xuan juga lebih mengejutkan Chen Yu. Dia tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Ekspresi Chen Yu menjadi serius. Dia memandang Lin Xuan dan mengatakannya dengan suara yang dalam. Saudara muda Lin, kamu luar biasa kuat.
Anda sekali lagi melebihi harapan saya. Saya memperkirakan bahwa bahkan tahap pembukaan roh awal akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan Anda. Anda memang layak menjadi jenius nomor 1 sekte ini. Saudara muda Lin, Anda memang layak mendapatkan gelar ini. Namun, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku. Selanjutnya, saya tidak akan mundur lagi. Awalnya, aku berpikir bahwa kompetisi peringkat tidak perlu menampilkan kekuatan penuhnya kali ini. Tapi sekarang, saudara muda Lin, kekuatan tempurmu luar biasa kuat. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah itu, kekuatan Chen Yu naik lapis demi lapis. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan semua kekuatan spirit opening stage-nya. Dalam radius 100 meter dari arena, Chen Yu menciptakan gelombang angin tak berujung yang mendatangkan malapetaka di Void. Baiklah, aku akan mengalahkanmu. Saya juga ingin mengalami kekuatan sebenarnya dari tahap pembukaan roh. Lin Xuan menjawab dengan dingin. Kekuatannya masih pada tahap putaran kondensasi, tetapi tidak meningkat sama sekali. Meskipun kekuatan tahap pembukaan roh Chen Yu telah menyapu seluruh adegan, itu tidak mempengaruhi Lin Xuan sama sekali. Ketika semua orang mendengar percakapan mereka, ekspresi mereka berubah. Mata mereka berbinar. Chen Yu dikalahkan oleh Lin Xuan. Setelah dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, apakah dia akhirnya akan melepaskan kekuatan penuhnya? Mereka belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari tahap pembukaan roh sebelumnya. Juga, jika Lin Xuan bisa terus mempertahankan kekuatannya, apakah dia bisa menahan semua kekuatan Chen Yu? Semua orang semakin menantikannya. Mata semua orang juga terfokus pada arena. Di arena, ketika Chen Yu mendengar kata-kata Chen Yu, ekspresinya menjadi lebih serius. Setelah itu, cahaya tajam yang beberapa kali lebih tajam dari sebelumnya melesat ke langit. Ini adalah 20% sabre inten. Segera setelah itu, Chen Yu melepaskan 2 energi lagi dari tubuhnya. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Itu adalah 10% perasaan artistik angin dan 10% perasaan artistik api. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Chen Yu benar-benar memahami 3 jenis konsep. Selanjutnya, niat pedangnya telah mencapai 20%. Chen Yu layak menduduki peringkat pertama di peringkat daftar kuat. Dia jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan murid-murid sekte dalam. Mungkin dia tidak lebih buruk dari beberapa murid sejati senior. Semua murid terkejut. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut oleh Lin Xuan. Chen Yu sudah menerobos ke tahap pembukaan roh. Untuk melawan Lin Xuan, dia tidak ragu untuk melepaskan kekuatan penuh dari 3 konsep. Ini menunjukkan betapa kuatnya Lin Xuan. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Semua orang kaget. Mereka semakin menantikan pertempuran ini. Bab 162. 20% niat pedang. Segera, penonton di alun-alun menjadi sunyi. Satu-satunya suara yang tersisa di alun-alun adalah angin bersiul dan suara angin yang membakar. Mata semua orang terfokus padanya. Setelah Chen Yu meledak dengan 3 konsep hebat, kekuatannya meningkat beberapa kali. Namun, ekspresi Lin Xuan tetap acuh tak acuh, dan dia tetap bergeming. Seolah-olah pemandangan di depannya tidak signifikan. Kekuatan tahap pembukaan roh dan 3 konsep hebat tidak berpengaruh pada Lin Xuan sama sekali. Bahkan rambutnya tidak berantakan sama sekali. Semua murid menyaksikan adegan ini dari jauh. Mereka dikejutkan oleh kekuatan kuat Lin Xuan. Pada saat yang sama, mereka lebih menantikan pertempuran ini. Di sisi lain, Chen Yu juga memperhatikan adegan ini. Firasat buruk di hatinya langsung menjadi semakin kuat. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menahan diri dan terus berjuang. Lin Xuan, ini adalah kekuatan terkuatku. Ayo bertarung, Chen Yu berteriak. Dia mencengkeram Scarlet Essence sabre erat-erat dengan kedua tangan dan menebas. Energi keras seperti guntur melonjak keluar dari tubuhnya. Suara menusuk telinga yang terdengar seperti suara void yang terkoyak. Gold Blade splits cloud. Cahaya pedang emas langsung mengembun di pedangnya. Itu masih teknik pedang yang sama yang dia gunakan sebelumnya. Ini adalah teknik pedang terkuat Chen Yu. Tapi kali ini, di antara 3 konsep hebat, terutama setelah sabre inten ditingkatkan menjadi 20%, kekuatannya telah meningkat secara dramatis sekali lagi. Serangan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kekuatan tahap esensi spiritual di sekitarnya terpaksa mundur selusin meter. Ini menunjukkan betapa kuatnya itu. Api kencang di sekitarnya melonjak maju, menambahkan 30% dari kekuatannya. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, hati mereka tidak bisa menahan gemetar dan mereka terus mundur. Bahkan jika mereka memiliki perlindungan tahap esensi spiritual, mereka tidak akan dirugikan.
Mereka hanya merasa takut ketika melihat pemandangan ini dari jauh, dan bahkan semangat juang mereka langsung padam. Mereka hanya merasa seperti tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua orang bahkan lebih terkejut. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri. Apakah ini semua kekuatan Chen Yu? Dia layak menjadi prajurit daftar kuat peringkat pertama, seorang prajurit tahap pembukaan roh. Dia terlalu kuat, dia begitu kuat sehingga mereka tidak berani melawan. Semua orang sangat terkejut. Mereka memandang Lin Xuan. Lin Xuan adalah prajurit tahap putaran kondensasi seperti mereka. Dia bahkan bukan prajurit condensation spin stage peak. Menghadapi serangan kuat Chen Yu, bisakah mereka menahannya? Tidak ada yang bisa memastikan. Di arena, pedang emas yang memancarkan aura menakutkan tampaknya telah memotong Void saat dibebankan ke arah Lin Xuan. Kekuatannya tak tertahankan, dan kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, sinar pedang emas telah tiba di langit di atas Lin Xuan, dan itu menebas dengan ledakan keras. Tempat yang dilewatinya meninggalkan bekas hitam panjang, seolah-olah telah merobek Void. Itu terlihat sangat menakutkan. Lin Xuan hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia takut konyol. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Apakah Lin Xuan akan kalah? Dia bahkan tidak mencoba memblokirnya. Kali ini, Lin Xuan dalam bahaya. Tiba-tiba, ada ledakan di atas panggung. Seluruh arena dipenuhi debu, dan pemandangan di dalamnya tidak bisa lagi terlihat dengan jelas. Semua orang tidak bisa tidak khawatir tentang hasil Lin Xuan. Namun di saat berikutnya, suara logam yang menusuk telinga terdengar dari arena. Seberkas cahaya yang menakutkan dan tajam melesat ke langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung tercipta pada aura tahap esensi spiritual di sekitarnya. Meskipun itu benar-benar berbeda dari 20% Sabre Inten Chen Yu, ketajamannya tidak lebih lemah dari Chen Yu. Itu adalah niat pedang 20%. Di platform tinggi, semua tetua sekte dalam juga memperhatikan pertempuran di peron. Yang terlemah di antara mereka adalah tahap pembukaan roh tahap tengah, dan bahkan ada beberapa yang telah mencapai tahap esensi spiritual. Mereka semua telah memahami konsep tersebut. Mereka sekaligus menyadari bahwa ini adalah niat 20%. Chen Yu hanya mengerti Sabre Inten. Mampu memahami 20% Sabre Inten ketika dia baru saja menembus ke tahap pembukaan roh dianggap sangat kuat di antara murid-murid sejati. Selanjutnya, niat pedang dan niat pedang adalah dua jenis konsep yang benar-benar berbeda. Secara alami, dia tidak akan bisa memahami maksud pedang lagi, apalagi niat pedang yang telah mencapai 20%. Dengan kata lain, orang yang melepaskan 20% Sabre Inten bukanlah Chen Yu. Lalu, hanya ada satu orang lagi. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua tetua sekte dalam tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa membantu tetapi berseru, 20% niat pedang? Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam 2 bulan, apakah dia sudah mengerti maksud pedang 20%? Bukankah dia terlalu kuat? Tidak pernah ada preseden seperti itu di sekte. Para tetua tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak bisa mempercayai adegan ini. Ini karena konsep itu adalah manifestasi pertama dari hukum langit dan bumi. Kesulitannya sulit dibayangkan. Secara umum, bahkan tahap pembukaan roh akan merasa sulit untuk memahami konsep 20%. Sebagai contoh, beberapa tetua dari sekte dalam belum mencapai tingkat ini. Lin Xuan, di sisi lain, hanyalah murid baru. Dia baru berada di sekte kurang dari 2 bulan. Tidak hanya basis dan kekuatan kultivasinya meningkat pesat, tetapi dia juga bahkan telah mencapai tahap kondensasi spin level 8 dan bahkan bisa melawan prajurit tahap pembukaan roh. Dan sekarang, dia bahkan mengerti maksud pedang 20%. Bakat seperti itu terlalu menakutkan. Semua tetua tidak bisa mempercayainya. Namun, dengan begitu banyak tetua sebagai saksi, tidak mungkin itu menjadi ilusi. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Seketika, semua tetua sangat terkejut. Di antara mereka, beberapa tetua tahap esensi spiritual juga terkejut. Namun, sebagai senior sekte, pengetahuan dan pengalaman mereka luas, dan mereka dapat bereaksi dengan cepat. Cahaya terang melintas di mata mereka. Ekspresi mereka dipenuhi dengan sukacita juga. Lin Xuan benar-benar memahami maksud pedang 20%. Penampilannya sekali lagi melebihi harapan mereka. Dia telah memberi mereka kejutan besar. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa bakat Lin Xuan jauh melebihi imajinasi mereka. Keinginan mereka untuk mempromosikan Lin Xuan sebagai murid sejati telah menjadi lebih kuat.
Sekte harus fokus pada memelihara jenius seperti itu. Dan hasil dari tantangan ini sudah diputuskan. Ketika Lin Xuan mengungkapkan niat pedang 20%, masalah ini sudah diputuskan. Semua mata para tetua sekali lagi terfokus pada arena. Para murid di arena juga memusatkan perhatian mereka di arena, ingin tahu tentang perubahan yang terjadi di arena. Pada saat ini, angin kencang menyapu seluruh arena. Di atas panggung, pedang berharga Lin Xuan sebenarnya terkondensasi dari energi roh. Cahaya pedang emas yang ditingkatkan oleh 3 konsep hebat berhenti di udara, tidak dapat bergerak maju sama sekali. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar karena terkejut. Di arena, Chen Yu juga tercengang. Kemudian, ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, ekspresinya berubah. Dia melangkah mundur, tapi sudah terlambat. Cahaya dingin keluar dari pedang di tangan Lin Xuan. Dalam sekejap, suara renyah terdengar dari cahaya pedang emas. Sebuah retakan muncul di dalamnya. Kemudian retakan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, retakan menutupi seluruh cahaya bilah emas. Setelah ledakan lain, cahaya bilah emas hancur. Gempa susulan menyapu ke segala arah. Namun, ketika gempa susulan mendekati Lin Xuan, itu menghilang dalam sekejap. Bab 163. Membalikkan tabel. Cahaya dingin berubah menjadi sinar pedang tajam yang panjangnya 10 kaki, dan dikelilingi oleh angin kencang dan api. Kekuatannya tidak berkurang sama sekali, dan terus menyerang Chen Yu. Ekspresi wajah Chen Yu berubah secara dramatis, dan dia merasa seolah-olah bilah baja yang tak terhitung jumlahnya menggores tulangnya. Namun, sebelum cahaya pedang yang ditebas Lin Xuan menghantamnya, dia merasakan sakit yang tajam di kulitnya. Garis pertahanannya bisa dipatahkan kapan saja. Ketajamannya begitu kuat sehingga bahkan setelah mengedarkan semua energi roh yang tersisa di tubuhnya, kedua matanya kesakitan, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Cahaya pedang itu sangat cepat, seolah-olah telah menembus void dan turun ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengedarkan energi rohnya yang terakhir, mengaktifkan konsep, dan menebas dengan pedangnya, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Suara metalik lain yang memekakkan telinga terdengar. Chen Yu merasakan energi kekerasan yang seperti gelombang tak berujung melonjak ke arahnya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak bisa lagi memegang Scarlet Essence Sabre di tangannya. Pedang esensi merah terbang keluar. Chen Yu dikirim terbang 100 meter jauhnya dan mendarat di bawah arena. Untungnya, serangan terakhirnya akhirnya menghancurkan cahaya pedang. Pada saat yang sama, dia terluka oleh sisa-sisa cahaya pedang. Meskipun dia tidak terluka parah, dia berdarah tanpa henti. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia seperti pengemis, dalam keadaan yang sangat menyesal. Pada saat ini, Chen Yu mendarat di bawah arena. Dalam tantangan ini, Chen Yu sudah kalah. Semua orang di arena terdiam saat mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka terbuka lebar saat mereka berdiri berakar ke tanah, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Butuh beberapa napas untuk bereaksi. Seketika, bersama dengan suara terengah-engah, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Aku tidak menyangka kakak senior Lin Xuan akan menjadi orang yang memenangkan tantangan ini. Kakak senior Lin Xuan telah mengalahkan seorang prajurit tahap pembukaan roh, bukankah dia sedikit terlalu kuat? Selanjutnya, kakak senior Lin Xuan jelas bukan prajurit puncak tahap putaran kondensasi. Kakak senior Lin Xuan memang jenius nomor 1 dari sekte ini, dia terlalu kuat, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Saya pikir saya mendengar dari para tetua bahwa kakak senior Lin Xuan telah memahami niat pedang 20%. Aku juga mendengarnya. Dalam 2 bulan ini, basis kultivasi kakak senior Lin Xuan tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga memahami niat pedang 20%. Bakatnya sangat bagus, mereka semua memiliki 20% konsep, dan Chen Yu adalah prajurit tahap pembukaan roh. Dia juga memiliki 2 jenis konsep tambahan, tetapi dia masih belum cocok untuk kakak senior Lin Xuan. Itu benar, bakat kakak senior Lin Xuan terlalu kuat. Bahkan kesenjangan antara basis kultivasi mereka telah dihilangkan. Semua orang tidak bisa menahan tangis kaget. Mereka memandang Lin Xuan dan Chen Yu, yang berlumuran darah dan mata mereka melebar. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka telah sadar kembali, mereka masih diliputi keterkejutan. Tidak ada yang mengira bahwa hasil dari tantangan ini akan seperti ini. Awalnya, mereka berpikir bahwa Chen Yu akan menang, atau setidaknya itu akan menjadi hasil imbang. Bagaimanapun, Chen Yu telah menerobos ke tahap pembukaan roh. Seorang prajurit tahap pembukaan roh bisa memadatkan Truki dan mengubahnya menjadi energi spiritual, menyebabkan kekuatannya meroket. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan prajurit Condensation Spin Stage.
Selain itu, Chen Yu bukan prajurit biasa. Dia adalah seorang jenius top dari Sekte Dalam, peringkat pertama pada peringkat daftar kuat. Sangat sedikit orang yang bisa mengalahkan Chen Yu. Chen Yu secara alami luar biasa kuat. Pada tahap pembukaan roh awal, Chen Yu adalah seorang ahli. Meskipun bakat Lin Xuan sangat tinggi, tidak ada seorang pun di Sekte Awan Melayang yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, Lin Xuan hanyalah seorang prajurit tahap putaran kondensasi, bahkan tidak di puncak tahap putaran kondensasi. Secara teoritis, Lin Xuan seharusnya tidak cocok untuk Chen Yu. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Keduanya seimbang pada awalnya. Kemudian, ketika Chen Yu menunjukkan kekuatan tahap pembukaan roh sejatinya, dia benar-benar mulai jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, ketika Chen Yu tidak ragu untuk menggunakan semua kartu trufnya, dia menggunakan ketiga konsepnya untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Tidak hanya dia tidak membalikkan situasi, tetapi situasinya menjadi lebih tragis. Dia dipaksa kembali oleh Lin Xuan di tempat, dan dia terluka parah. Pemandangan seperti itu jauh melebihi harapan dan imajinasi semua orang. Tidak ada yang berani mempercayainya. Setelah sekian lama, semua orang akhirnya bereaksi. Mereka yakin bahwa ini adalah kebenaran. Seketika, semua orang tenggelam dalam keterkejutan yang dalam. Fakta bahwa Lin Xuan bisa mengalahkan tahap pembukaan roh hanya dengan kekuatan tahap putaran kondensasi menunjukkan betapa kuatnya kekuatan tempurnya. Ini dan niat pedang 20% menunjukkan betapa menakutkan bakatnya. Semua murid sekali lagi dikejutkan oleh bakat menakutkan Lin Xuan. Bakat Lin Xuan sekali lagi melebihi harapan mereka. Lin Xuan dikenal sebagai jenius nomor satu sekte tersebut. Bakatnya tak tertandingi di Drifting Cloud Sect. Sekarang, sepertinya orang-orang itu meremehkan Lin Xuan. Hampir tidak ada kekuatan yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Belum lagi Sekte Awan Melayang, tidak ada seorang pun di seluruh negara Chang Yuan yang bisa dibandingkan dengannya. Dia bukan lagi jenius nomor satu dari Sekte Awan Melayang. Dia adalah jenius nomor satu di seluruh negara Chang Yuan. Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih terkejut. Di platform tinggi, semua tetua sekte dalam menatap Lin Xuan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan pujian. Demikian pula, kinerja Lin Xuan kali ini melebihi harapan mereka. Namun, setelah Lin Xuan menunjukkan niat pedang 20%, mereka tahu bahwa dia akan menang. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut seperti murid-murid lainnya. Mereka hanya sedikit terkejut. Pada saat yang sama, mereka lebih memuji Lin Xuan. Lin Xuan telah mengalahkan prajurit tahap pembukaan roh hanya dengan kekuatan tahap putaran kondensasi level 8. Di Sekte Awan Melayang, tidak ada yang mencapai level ini dalam hampir 100 tahun. Ini juga membuktikan bahwa bakat Lin Xuan tidak ada bandingannya. Jika Lin Xuan bisa tumbuh, itu akan bermanfaat bagi sekte juga. Di bawah kepemimpinan Lin Xuan, sekte akan dapat pulih ke puncaknya. Mereka secara alami sangat bahagia dan bahkan lebih puas dengan Lin Xuan. Beberapa tetua tahap esensi spiritual mengangguk sedikit dan mata mereka menunjukkan senyuman. Mereka sudah membuat keputusan. Setelah kompetisi peringkat selesai, mereka akan meminta pemimpin sekte untuk memberikan status murid sejati Lin Xuan dan kemudian fokus untuk mengasuhnya. Ini tidak akan menyia-nyiakan bakat Lin Xuan. Di arena, Lin Xuan masih memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak mengambil hati pertandingan ini. Namun, cahaya terang melintas di kedalaman matanya. Saya tidak hanya memiliki bakat permainan pedang kelas superior, tetapi saya juga memiliki 20% Sword Intent. Kekuatanku telah meningkat sekali lagi. Saya memperkirakan bahwa bahkan prajurit tahap pembukaan roh awal bukanlah tandingan saya. Lin Xuan berpikir dalam hati. Bahkan, jika dia melepaskan kekuatan sejatinya, dia akan mampu melawan prajurit tahap pembukaan roh tahap akhir. Mungkin dia tidak akan bisa menang, tetapi dia yakin dia bisa bertahan lebih lama. Chen Yu hanyalah seorang prajurit level 1 tahap pembukaan roh, jadi dia secara alami tidak terlalu memikirkannya. Namun, kali ini, dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatan sejatinya. Dia telah mengalahkan tahap pembukaan roh. Dia agak senang. Bab 164, Lin Xuan mengalahkan Chen Yu. Begitu hasil pertempuran ini keluar, momentum tahap esensi spiritual menghilang. Dalam jarak 100 meter dari arena, gelombang ki yang terbungkus udara hangat mendidih menyebar. Banyak murid di arena dikirim terbang oleh gelombang panas ini, dan untuk sesaat, jeritan menyedihkan bisa terdengar. Untungnya, lebih dari setengah kekuatan telah menghilang. Sebagian besar murid tidak terluka, tetapi mereka dalam keadaan sangat menyesal sekarang. Setelah beberapa saat, para murid berdiri. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan.
Mereka tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, gelombang sisa masih akan begitu kuat. Bisa dibayangkan bahwa itu serangan sebelumnya pasti tidak bisa diremehkan. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya serangan sebelumnya. Para murid melihat pemandangan itu dengan ngeri. Setelah beberapa saat, wasit keluar dari kerumunan dan masuk ke arena. Dia memandang Lin Xuan dengan ekspresi rumit dan kemudian mengumumkan, Lin Xuan memenangkan tantangan ini. Lin Xuan telah maju ke puncak peringkat daftar kuat. Chen Yu telah jatuh ke posisi kedua dalam daftar kuat. Begitu suaranya memudar, semua orang di tempat kejadian kembali sadar. Kegemparan seketika pecah di tempat kejadian. Semua orang memandang Lin Xuan dengan tidak percaya di mata mereka. Tidak ada yang mengira ini akan menjadi hasilnya. Bahkan Chen Yu, yang telah menembus ke tahap pembukaan roh, dikalahkan oleh Lin Xuan. Lin Xuan akan menjadi murid pertama dalam sejarah sekte dalam waktu sesingkat mungkin. Dia telah membuat rekor baru. Hasil ini pasti akan mengejutkan semua orang di sekte tersebut. Semua murid menghela nafas dengan perasaan campur aduk. Di ruang terbuka dekat arena, Chen Yu, yang berlumuran darah dan kotoran, perlahan berdiri. Dia baru benar-benar terbangun setelah wasit mengumumkan hasilnya. Dia menatap Lin Xuan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Senyum pahit muncul di wajahnya. Kakak senior Lin Xuan, aku kalah darimu pada akhirnya. Anda memang layak menjadi jenius nomor 1 sekte ini. Kamu jauh lebih kuat dariku. Saya harap lain kali kita bertemu, itu akan berada di zona penerus. Chen Yu berpikir dalam hatinya. Faktanya, dia sudah tahu bahwa dia akan kalah ketika Lin Xuan menunjukkan niat pedang 20%. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia, yang telah mencapai tahap pembukaan roh, akan dikalahkan oleh Lin Xuan dengan begitu mudah. Ada celah yang tak terbayangkan di antara mereka. Seolah-olah dia adalah tahap putaran kondensasi sementara Lin Xuan adalah tahap pembukaan roh. Keduanya memiliki 20% konsep, tetapi dia masih memiliki 2 konsep hebat, yang membuat basis kultivasinya menjadi ranah besar lebih tinggi dari Lin Xuan. Namun, inilah hasilnya. Bakat permainan pedang Lin Xuan sekali lagi melebihi harapannya. Itulah alasan dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia baru sadar ketika wasit mengumumkan hasilnya. Setelah melihat kekuatan Lin Xuan, dia tidak ingin melawan Lin Xuan lagi. Karena kekuatan Lin Xuan jauh melebihi kekuatannya, tidak ada perbandingan di antara mereka. Saat ini, dia hanya ingin maju ke ranah murid sejati sesegera mungkin. Awalnya, dia datang ke kompetisi peringkat setelah menerobos ke tahap pembukaan roh. Dia ingin mengalami perasaan mudah mengalahkan lawannya sebelumnya dan, pada saat yang sama, mengambil hadiah dari kompetisi peringkat. Setelah itu, dia akan maju ke ranah murid sejati. Pada akhirnya, dia kalah dari Lin Xuan. Tidak hanya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi dia juga kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak ingin tinggal di sekte dalam lagi. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa, dengan bakat Lin Xuan, dia tidak bisa tinggal di sekte dalam terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Lin Xuan akan mampu menerobos ke ranah murid sejati. Pada saat itu, Lin Xuan akan menyusulnya dan bahkan melampaui dia dalam hal basis kultivasi. Itu sebabnya dia berkata begitu. Setelah itu, Chen Yu berbalik dan berjalan menuju platform kecil. Kali ini, dia tidak berada di puncak platform. Sebaliknya, dia pergi ke kursi di lantai 2 dan duduk. Dia menatap Bai Yunfei, yang berdiri di sampingnya. Keduanya saling memandang. Mereka bisa melihat senyum pahit di mata satu sama lain. Di arena, Lin Xuan sedikit mengangguk ketika dia mendengar hasilnya. Kali ini, misi kompetisi peringkat telah selesai. Rencana selanjutnya adalah mendapatkan sejumlah besar poin energi. Setelah itu, Lin Xuan melompat dari arena. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, dia berjalan lurus menuju platform kecil. Dia pergi ke puncak platform kecil dan duduk, menatap semua murid sekte dalam di alun-alun. Setelah ledakan suara, kerumunan perlahan menjadi tenang. Kompetisi peringkat berlanjut. Masih banyak murid dan prajurit elit yang saling menantang, dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, ketika semua orang melihat tantangan Lin Xuan dan melihat prajurit murid elit ini, mereka merasa bahwa orang-orang ini terlalu biasa-biasa saja. Mereka masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh Lin Xuan, tidak bisa tenang. Dalam kompetisi peringkat daftar kuat ini, Lin Xuan hanya muncul 3 kali. Namun, penampilannya semakin menakjubkan setiap kali, dan itu semakin mengejutkan setiap kali. Semua murid sangat terkejut. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, nama Lin Xuan akan sekali lagi menyebar ke seluruh sekte. Namanya bahkan akan tersebar di luar sekte. Mereka bahkan lebih terkejut oleh Lin Xuan. Waktu perlahan berlalu.
Kompetisi berlanjut dengan tertib. Selama periode waktu ini, para murid yang diberi peringkat di berbagai tingkatan pada dasarnya semua menerima tantangan. Hanya Lin Xuan, Chen Yu, Bai Yunfei, dan Zhang Kuishan yang tidak ditantang. Dalam pertempuran sebelumnya, semua orang melihat kekuatan tempur keempat orang ini. Kekuatan keempat pria ini telah benar-benar melampaui tingkat sekte dalam. Secara alami, mereka tidak akan memilih untuk menantang keempat pria ini. Terutama Lin Xuan, dia telah mengalahkan Chen Yu, yang menduduki peringkat pertama di antara daftar kuat tahap pembukaan roh. Dengan kekuatan tempurnya, jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan bisa maju ke ranah murid sejati. Lin Xuan jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Pada saat ini, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk menantang Lin Xuan. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Putaran ketiga kompetisi peringkat akan segera berakhir. Suara keras terdengar, sesosok terbang keluar dari arena. Hasil dari tantangan terakhir kompetisi peringkat telah diputuskan. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, di platform tinggi, tetua dari sekte dalam tahap esensi spiritual, yang bertanggung jawab atas kompetisi peringkat, berdiri dan mengumumkan dengan keras. Kali ini, kompetisi peringkat daftar kuat akan segera berakhir. Peringkat telah diputuskan. 10 besar adalah Lin Xuan, Chen Yu, Bai Yunfei, dan Zhang Kuishan. 10 orang ini akan menerima hadiah besar dan pelatihan khusus dari sekte tersebut. Mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Ketika dia selesai berbicara, tepuk tangan meriah terdengar. Tatapan semua orang tertuju pada platform kecil. Kali ini, perubahan dalam 10 besar daftar kuat tidak kecil. Tempat pertama sudah diganti. Setelah itu, tetua memberi isyarat agar semua orang tenang. Kerumunan langsung menjadi tenang. Baru kemudian dia melanjutkan. Selanjutnya, mari kita undang 3 anggota daftar kuat teratas untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Setelah tepuk tangan meriah lagi, di platform kecil, Lin Xuan perlahan berdiri dengan ekspresi tenang. Dia berjalan turun dari platform kecil. Cahaya melintas di matanya. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk menyalin. Bab 165. Grandmaster ada di sini. Platform kecil. Setelah Lin Xuan berdiri, Chen Yu dan Bai Yunfei berdiri dan mengikuti di belakangnya. Hari ini, mereka tidak lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Karakter utama yang sebenarnya adalah Lin Xuan, yang menempati posisi pertama di peringkat daftar kuat. Bahkan Chen Yu, yang telah menembus ke tahap pembukaan roh, jauh lebih lemah daripada Lin Xuan hari ini. Setelah itu, mereka bertiga berjalan ke platform tinggi di bawah perhatian semua orang yang hadir. Mata Lin Xuan menyapu semua tetua sekte dalam di platform tinggi, dan secercah cahaya melintas di matanya. Ada begitu banyak prajurit tahap pembukaan roh dan beberapa prajurit tahap esensi spiritual. Lumayan, Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia secara alami tidak akan melepaskan harta karun ini. Dia memberi perintah ke dalam hatinya. Konsumsi 100.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Saya menerima bakat kultivasi tingkat roh. Mengkonsumsi 10.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Memperoleh bakat atribut es kelas atas. Dalam sekejap, dia menyalin semua harta para tetua di peron. Sebenarnya, ini hanya beberapa kemampuan bawaan. Bagaimanapun, semua seni bela dirinya telah ditingkatkan ke peringkat tinggi 8 setelah perjalanannya ke Apothecary Guild, dan konsepnya juga tidak rendah. Secara alami, dia tidak akan tertarik pada harta para tetua ini. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah bakat mereka. Kali ini, dia melihat pentingnya bakat dalam kompetisi peringkat. Karena itu, dia meniru bakat mereka untuk meningkatkan dirinya sendiri. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tidak ada perbedaan antara mereka dan para tetua di tempat kejadian. Saya Lin Xuan, sesepuh, halo. Setelah itu, Lin Xuan membungkuk. Dia berencana untuk menggunakan harta itu ketika dia kembali. Karena masih ada beberapa eselon atas tahap esensi spiritual di sini, tidak nyaman baginya untuk menggunakannya. Chen Yu dan Bai Yunfei juga membungkuk. Bangun, penatua yang bertanggung jawab atas kompetisi peringkat daftar kuat adalah kenalan Lin Xuan. Dia adalah penatua kelima dari sekte dalam. Penatua kelima mengangguk sambil tersenyum dan melambai pada Lin Xuan. Lin Xuan, kemarilah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kepuasan saat dia melihat Lin Xuan. Meskipun dia telah mengunjungi Lin Xuan sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa bakatnya jauh melebihi harapannya. Itu hanya sebentar, tetapi dia benar-benar menciptakan prestasi besar lainnya dan langsung merebut tempat pertama di daftar kuat roh. Bahkan Chen Yu, yang telah menembus ke tahap pembukaan roh, kalah dari Lin Xuan. Bisa dilihat betapa menakutkan bakatnya.
Meskipun dia berada di tahap esensi spiritual, dia masih terkejut. "Halo, penatua kelima." Lin Xuan berjalan mendekat dan menyapanya. Tetua kelima mengangguk dan tersenyum. "Lin Xuan, penampilanmu dalam kompetisi peringkat telah membuat kami semua terkesan." Penatua kelima memuji Lin Xuan. Lin Xuan memang layak mendapat pujian seperti itu. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang dengan ekspresi tenang. Semua tetua menganggukkan kepala sedikit ketika mereka melihat ini, merasa lebih puas. Dia begitu tenang sehingga dia sudah memiliki aura seorang pejuang yang perkasa. Tetua kelima berbicara sebentar. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan sungguh-sungguh. "Lin Xuan, selamat telah mendapatkan tempat pertama di peringkat daftar kuat. Ini adalah token peringkat pertama. Ini adalah hadiah untuk daftar kuat Anda. Kompetisi peringkat. Mulai sekarang, Anda adalah peringkat pertama dalam daftar kuat dan orang nomor 1 di sekte dalam. Kami berharap Anda akan terus bekerja keras dan tidak mengecewakan harapan sekte." Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan Lin Xuan cincin penyimpanan dan token hitam di atas meja di depannya yang benar-benar hitam dan bersinar dengan kilau emas kepada Lin Xuan. Lin Xuan menerimanya dan membungkuk. "Saya akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, tetua kelima melambaikan tangannya untuk meminta Lin Xuan mundur dan memberi Chen Yu dan Bai Yunfei hadiah. Lin Xuan melangkah mundur dan memasukkan truki ke dalamnya. Dia ingin memeriksa hadiah di cincin penyimpanan. Dia datang terlambat, jadi dia tidak tahu apa hadiah dari kompetisi peringkat. Segera, Lin Xuan menemukan bahwa cincin penyimpanan diisi dengan sejumlah besar batu roh. Ini semua adalah batu roh tingkat rendah. Sebenarnya ada lebih dari 500 dari mereka. Lin Xuan menghitung secara kasar dan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa hadiah dari kompetisi peringkat akan begitu murah hati. Ketika dia berada di Wind Cloud City, dia secara khusus meramu pil untuk dijual. Butuh beberapa hari baginya untuk mendapatkan sekitar 400 batu roh. Selanjutnya, pada saat itu, dia juga memanfaatkan kemampuan menakjubkan sang alkemis untuk mendapatkan uang, menghasilkan lebih dari setengah kekayaan prajurit peringkat menengah di Wind Cloud City. Dia bahkan telah menarik penindasan dari toko pil besar di Wind Cloud City, Pavilion Pil Awan Angin. Tapi sekarang, dia telah memperoleh 500 batu roh tingkat rendah sekaligus, yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi. Seperti yang diharapkan, eselon atas sekte itu kaya. Pada saat yang sama, sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Dengan 500 batu roh tingkat rendah ini, ditambah 200 sisanya di tangan, dia memiliki total 700 batu roh. Ini sudah cukup. Dia yakin bahwa dia bisa menerobos ke tahap pembukaan roh sekaligus dan menerobos ke alam warisan sejati. Meskipun penampilannya selalu luar biasa, jika dia tidak mencapai ranah murid sejati, dia tidak akan dianggap sebagai kultivator dari eselon atas. Lin Xuan sedikit mengangguk dan mengungkapkan senyum. Pada saat ini, hadiah Chen Yu dan Bai Yunfei juga telah diberikan. Tetua kelima melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka bertiga kembali. Kali ini, kompetisi peringkat daftar kuat akan berakhir. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara tenang terdengar. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan aura yang mengesankan berjalan mendekat. Seluruh tempat itu sunyi. Meskipun pria berjubah hitam itu tampak santai, dia berjalan sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di peron. Ketika mereka melihat wajah pria berjubah hitam itu, semua tetua sekte dalam, termasuk penatua kelima, terkejut. Segera, mereka membungkuk dan berkata, "Halo, pemimpin sekte." "Halo, pemimpin sekte." Semua tetua sekte dalam melakukan hal yang sama. Semua orang di tempat kejadian tertegun sejenak, lalu mereka sadar kembali dan tampak terkejut. Semuanya membungkuk juga. "Halo, pemimpin sekte." Lin Xuan juga mengikuti kerumunan dan membungkuk. Hatinya juga kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemimpin sekte akan tiba-tiba muncul. Pemimpin sekte memiliki status dan kekuatan tertinggi di seluruh sekte awan melayang. Dia juga pemimpin sekte awan melayang. Sulit bagi tetua biasa untuk melihat pemimpin sekte. Sebagian besar murid bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. "Kamu tidak harus membungkuk." Pemimpin sekte berbicara dengan tenang. Kekuatan tak terlihat menyebar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Lin Xuan juga sama. Dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemimpin sekte akan begitu kuat. Fakta bahwa dia bisa melakukan ini menunjukkan bahwa Lin Xuan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Bagian senior tempat dia berada masih terlalu lemah. Lin Xuan berpikir dalam hati. Mata semua orang tertuju pada pemimpin sekte, penuh kegembiraan dan rasa hormat. Sangat sulit bagi murid sejati untuk melihat pemimpin sekte yang memegang posisi terkemuka di sekte tersebut.
Dia juga komandan dan pemimpin spiritual sekte tersebut. Mereka secara alami dan tak tertandingi bersemangat melihatnya saat ini. Pemimpin sekte, bagaimanapun, mengabaikan orang-orang di tempat kejadian. Dia berbalik dan menatap Lin Xuan. Bab 166. Upgrade. Lin Xuan juga melihat pemimpin sekte yang tiba-tiba muncul. Panel atributnya langsung muncul di hadapan Lin Xuan. Nama, Liu Wuya. Penanaman, tahap esensi spiritual tingkat ke-6. Bakat budidaya kelas roh, bakat kekuatan kelas atas, bakat kecepatan kelas atas, bakat permainan pedang, kelas atas, bakat atribut angin kencang, bakat emas tajam kelas atas, bakat atribut kayu hijau kelas atas, keterampilan bela diri. Teknik Yuan angin emas, peringkat tinggi 7, penyelesaian besar, teknik pedang emas teratai jatuh, peringkat tinggi 7, penyelesaian besar, Feng Yuan Kong Palem, peringkat tinggi 7, penyelesaian besar, langkah tanpa bayangan Gale, peringkat tinggi 7, penyelesaian besar. Keterampilan bela diri, teknik Yuan angin emas, peringkat tinggi 7, teknik pedang emas teratai jatuh, peringkat tinggi 7, penyelesaian hebat, Feng Yuan Kong Palem, peringkat tinggi 7, penyelesaian besar, langkah tanpa bayangan Gale, peringkat tinggi 7, penyelesaian besar. Konsep, 50% niat pedang, 40% konsepsi artistik angin, 40% konsepsi artistik emas, 20% konsepsi artistik kayu. Harta karun, tidak ada. Lin Xuan melihat panel atribut Liu Wuya di void di depannya dan ekspresinya sedikit berubah. Liu Wuya layak disebut pemimpin sekte, salah satu orang terkuat di sekte tersebut. Panel atribut ini adalah panel atribut terkuat yang pernah dilihatnya. Bahkan Presiden Apothecary Guild di Windcloud City sedikit lebih lemah darinya. Segera, kilatan kegembiraan melintas di mata Lin Xuan. Dia tidak akan pernah melepaskan begitu banyak harta yang dibawa oleh pemimpin sekte bersamanya. Dia sekali lagi melihat ke bagian bawah panel atributnya. Apakah saya masih memiliki 1 juta poin energi lagi? Cukup. Mata Lin Xuan menyipit. Dia memikirkan sesuatu. Anda telah menggunakan 100.000 poin energi untuk meniru keterampilan, dan Anda telah memperoleh bakat kultivasi tingkat roh. Kamu telah menggunakan 100.000 poin energi untuk meniru skill, dan kamu telah memperoleh teknik pedang emas teratai jatuh, peringkat tinggi 7, penyelesaian besar. Kamu telah menggunakan 100.000 poin energi untuk meniru keterampilan, dan kamu telah memperoleh 50% niat pedang. Dalam sekejap mata, dia telah menyalin semua harta karun bermutu tinggi di tubuh Liu Wuya. Dia juga telah menggunakan lebih dari setengah poin energinya. Jejak kepuasan melintas di mata Lin Xuan. Dia telah memperoleh banyak hal kali ini. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 napas, dan tidak ada yang menyadarinya. Liu Wuya, yang berdiri di seberangnya, juga menatap Lin Xuan dengan senyum di wajahnya. Lin Xuan, saya telah melihat penampilan Anda dalam kompetisi peringkat daftar kuat. Anda dapat mengalahkan prajurit tahap pembukaan roh dengan kekuatan prajurit tahap putaran kondensasi. Reputasi Anda sebagai jenius nomor 1 dari sekte kami layak untuk nama Anda. Pemimpin sekte memuji Lin Xuan. Dia memandang Lin Xuan dengan pujian dan sedikit penyesalan. Kali ini, kompetisi peringkat daftar kuat mungkin terkait dengan seni gajah barbar skala emas, jadi dia dan Wang Sufeng telah menonton dari jarak 1000 meter. Mereka telah melihat penampilan Lin Xuan dari awal hingga akhir. Karena itu, dia juga sangat terkejut dengan Lin Xuan. Meskipun dia adalah pemimpin sekte dari sekte awan melayang, dia masih salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak negara Changyuan. Dia telah melihat apa yang disebut jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia masih dikejutkan oleh Lin Xuan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Lin Xuan telah menembus ke tahap putaran kondensasi level 8 dari tahap pencerahan awal dan telah menembus 4 alam utama berturut-turut. Dia juga telah dikultivasikan seni gajah barbar skala emas ke tingkat di mana dia benar-benar bisa mengalahkan Zhang Kuishan. Sekarang, dia bahkan mengerti maksud pedang 20%. Kekuatan tempurnya juga menantang surga. Semua tindakannya telah memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya di sekte tersebut. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun di sekte yang mencapai prestasi seperti itu. Itu juga menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang bisa dibandingkan dengannya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, dia masih terkejut. Karena dia tahu bahwa bakat Lin Xuan telah melampaui level sekte awan melayang. Pada kenyataannya, di seluruh domain matahari terik, dia berada di peringkat teratas. Itulah mengapa dia mengambil inisiatif untuk bertemu Lin Xuan setelah kompetisi peringkat berakhir dan memberinya hadiah tambahan. Setelah Liu Wuya memujinya beberapa kali, ekspresinya menjadi serius. Lin Xuan, bakatmu telah melampaui semua orang di sekte.
Kekuatan tempurmu juga telah mencapai tahap pembukaan roh. Oleh karena itu, saya telah mempromosikan Anda menjadi murid sejati. Perlakuan Anda akan sama dengan perlakuan murid sejati lainnya. Saya harap Anda dapat terus membawa kemuliaan bagi sekte ini." Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat terdiam. Semua orang langsung tercengang di tempat. Mereka memandang pemimpin sekte dan Lin Xuan dengan tidak percaya. Apakah mereka salah dengar? Pemimpin sekte ingin mempromosikan Lin Xuan sebagai murid sejati. Meskipun Lin Xuan dikenal sebagai jenius nomor 1 di sekte dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa kuat, ia mampu mengalahkan prajurit tahap pembukaan roh hanya dengan kekuatan prajurit tahap putaran kondensasi. Namun, basis kultivasinya masih hanya pada tahap putaran kondensasi dan dia belum berada di puncak. Meski begitu, apakah pemimpin sekte masih ingin Lin Xuan menerobos ke ranah murid sejati? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekte. Semua orang sangat terkejut, mereka tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, jika bukan karena kehadiran pemimpin sekte, martabat pemimpin sekte menutupi seluruh adegan. Mereka tidak berani berbicara, kalau tidak, tempat ini akan berisik. Bahkan para tetua sekte dalam di platform tinggi terkejut dan menatap pemimpin sekte dengan tidak percaya. Mereka mengira sedang berhalusinasi, tapi inilah kebenarannya. Pemimpin sekte tidak berniat bercanda. Setelah dia selesai berbicara, pemimpin sekte mengeluarkan token hitam dengan karakter perak di tepinya dan token perak di tengah dan melemparkannya ke Lin Xuan. "Ini adalah token murid inti. Ambillah. Mulai sekarang, kamu adalah murid sejati." Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia juga terkejut. Lin Xuan tanpa sadar mengambil token dan merasakan sensasi logam dingin pada token itu. Baru kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Dia buru-buru membungkuk dan menjawab, "Saya mengerti, saya tidak akan mengecewakan sekte." "Iya." Liu Wuya mengangguk dan mengatakannya sambil tertawa ringan. "Saya menantikan penampilan Anda." Promosi Lin Xuan menjadi murid inti adalah hadiah tambahan yang secara khusus dia berikan kepada Lin Xuan. Alasan mengapa dia memperlakukan Lin Xuan dengan perlakuan khusus seperti itu, alasan utamanya adalah bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius yang telah melampaui semua orang di sekte dan bahkan seluruh negara Changyuan. Sekte secara alami harus mengasuhnya dan memberinya semua sumber daya. Alasan kedua adalah bahwa Lin Xuan telah mengembangkan seni gajah barbar skala emas. Menurut apa yang dia ketahui, seni gajah barbar skala emas diperoleh oleh Wang Sufeng ketika dia seumuran dengannya selama petualangan di alam rahasia. Bakat Wang Sufeng setara dengan miliknya. Kekuatan Golden Scale Barbaric Elephant Arts sangat besar. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan semua seni bela diri di sekte itu. Ini adalah seni bela diri yang setidaknya berada di peringkat 8. Tetapi pada saat yang sama, kesulitan mengolah seni gajah barbar skala emas juga sangat tinggi. Bahkan dengan bakat Wang Sufeng sebagai jenius teratas sekte, dia hanya bisa mencapai tingkat pemula setelah berkultivasi selama beberapa tahun. Selanjutnya, bahkan setelah beberapa dekade, dia masih di tingkat pemula dan bahkan belum mencapai tingkat penyelesaian kecil. Yang lebih menakutkan adalah bahwa itu seni gajah barbar skala emas ini tampaknya memiliki kutukan. Hal ini menyebabkan Wang Sufeng tidak dapat menerobos ke tahap esensi spiritual selama beberapa dekade terakhir. Adapun para murid yang pada saat yang sama dengan Wang Sufeng, banyak dari mereka jauh lebih lemah darinya, dan semuanya telah menembus ke tahap esensi spiritual. Di masa lalu, dia setara dengan Wang Sufeng, dan sekarang keduanya berada di puncak tahap esensi spiritual tingkat ke-6. Mereka hanya setengah langkah lagi dari menerobos ke tahap esensi spiritual akhir. Tidak ada yang tahu apakah ini karena bakat Wang Sufeng tidak cukup atau ada alasan lain untuk itu. Bab 167. Sayang sekali. Awalnya, Liu Wuya tidak tahan membiarkan seorang jenius top seperti Lin Xuan mengolah seni gajah barbar skala emas. Ini tidak diragukan lagi memotong masa depan para jenius tahap esensi spiritual. Tapi sekarang, Wang Sufeng sudah meminta Lin Xuan untuk mengolahnya, dan Lin Xuan sudah mulai mengolahnya. Salah satu karakteristik dari Golden Scale Barbaric Elephant Arts adalah begitu seseorang mulai berkultivasi, dia tidak akan pernah berhenti. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dia hanya bisa menebus Lin Xuan dalam aspek ini. Selain itu, bakat Lin Xuan juga jauh lebih kuat daripada Wang Sufeng. Dia ingin melihat apakah Lin Xuan bisa mematahkan kutukan ini. Jika dia bisa mematahkan kutukan ini dan menerobos ke tahap esensi spiritual. Dengan kekuatan seni gajah barbar skala emas, bahkan jika dia hanya seorang pejuang tahap esensi spiritual awal, dia mungkin masih tak terkalahkan di tahap esensi spiritual. Itulah mengapa dia memberinya sumber daya dan perlakuan khusus.
Mungkin kali ini, sekte tersebut akan bisa mendapatkan ahli yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Liu Wuya menatap Lin Xuan dalam-dalam dan menghela nafas. Di dalam hatinya, masih ada jejak penyesalan. Awalnya, dengan bakat Lin Xuan, jika dia tidak mengembangkan seni gajah barbar skala emas, prestasinya tidak akan terbatas. Dia bahkan mungkin menjadi prajurit alam laut asal. Pada saat itu, sekte awan melayang akan dapat kembali ke puncaknya dan mendominasi seluruh domain matahari terik. The Drifting Cloud sekte bahkan bisa menjadi lebih kuat. Namun, Lin Xuan masih mengembangkan seni gajah barbar skala emas. Dia telah mempelajari seni gajah barbar skala emas selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang karakteristiknya. Bahkan jika Lin Xuan dapat mematahkan kutukan dan menerobos ke tahap esensi spiritual, jika Lin Xuan ingin menerobos ke alam laut asal dari tahap esensi spiritual, kesulitannya akan meningkat puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Pada dasarnya tidak mungkin bagi Lin Xuan untuk menerobos. Dia hanya bisa tinggal di tahap esensi spiritual selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia tak terkalahkan dalam tahap esensi spiritual, dia tidak bisa lebih kuat. Dia tidak mungkin cocok untuk prajurit origin Sea Realm. Sama seperti itu, masa depannya yang tak terbatas dihentikan. Liu Wuya tidak berdaya. Dia hanya bisa merasakan kebencian di hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melihat para tetua sekte dalam. Elder kelima, Anda akan bertanggung jawab atas prosedur berikut. Iya, pemimpin sekte, tetua kelima dengan cepat berdiri dan membungkuk sebagai jawaban. Setelah mengatakan itu, Liu Wuya menggelengkan kepalanya lagi. Liu Wuya berbalik dan berjalan menuruni peron. Di bawah mata semua orang yang hadir, Liu Wuya dengan cepat pergi dan segera menghilang tanpa jejak. Sayangnya, Liu Wuya tidak tahu bahwa bakat Lin Xuan bisa sangat tinggi. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa melampaui siapapun. Tidak peduli betapa anehnya seni gajah barbar skala emas, itu tidak bisa menghentikan langkah Lin Xuan. Namun, Liu Wuya berasal dari domain kecil seperti domain matahari terik, jadi pengetahuan dan pengalamannya terbatas. Setelah pemimpin sekte pergi, Lin Xuan menarik kembali pandangannya dan kembali ke akal sehatnya. Dia merasakan token berat di tangannya, dan senyum muncul di wajahnya. Awalnya, dia berpikir untuk menerobos ke tahap pembukaan roh sebelum menerobos ke alam murid sejati. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemimpin sekte akan mengambil inisiatif untuk membiarkannya menerobos ke alam murid sejati. Ini telah melebihi harapannya. Namun, ini bukan ide yang buruk. Sebagai murid sejati, perawatannya lebih baik dalam semua aspek, keamanannya lebih tinggi, dan dia diberi lebih banyak sumber daya kultivasi. Hanya dengan begitu kemajuan kultivasinya akan lebih cepat. Lin Xuan juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Adegan itu masih sunyi. Beberapa napas kemudian, sosok pemimpin sekte menghilang dari pandangan mereka. Baru kemudian mereka sadar kembali dan memahami apa yang baru saja terjadi. Seketika, pemandangan menjadi berisik. Aku tidak sedang bermimpi kan? Kakak senior Lin Xuan sebenarnya telah maju ke ranah murid sejati. Inilah yang dikatakan pemimpin sekte itu sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa begitu banyak orang melihat adegan ini pada saat yang sama, saya akan berpikir bahwa saya berhalusinasi. Kakak senior Lin Xuan memang layak menjadi jenius nomor 1 sekte. Benar saja, dia telah menerima perhatian dari senior sekte, dan bahkan pemimpin sekte secara pribadi telah maju. Dengan bakat kakak senior Lin Xuan, saya memperkirakan bahwa dia dapat dianggap sebagai jenius nomor 1 di negara Changyuan kita. Aku yakin dia bisa menerobos ke tahap pembukaan roh. Dapat dimengerti bahwa dia telah maju ke ranah murid sejati sebelumnya. Sekarang, Lin Xuan baru saja menembus ke puncak peringkat daftar kuat. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah maju ke alam murid sejati. Bukankah ini terlalu cepat? Iya, dia memecahkan rekor sekte lagi. Tempat pertama juga jatuh ke Bai Yunfei. Dalam sehari, posisi tempat pertama terus berubah. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Semua orang mendiskusikan masalah ini, dan mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa pemimpin sekte akan tiba-tiba datang. Selanjutnya, pemimpin sekte datang ke sini secara khusus karena Lin Xuan telah maju menjadi murid sejati. Bahkan pemimpin sekte terkuat dan berpangkat tertinggi di sekte memperlakukan Lin Xuan dengan cara yang sama. Bisa dilihat betapa pentingnya sekte. Senior melekat pada Lin Xuan. Ini sekali lagi menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Semua murid bahkan lebih terkejut. Di platform tinggi, Chen Yu, yang berdiri di sebelah Lin Xuan, tercengang. Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, dia terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada perubahan seperti itu. Awalnya, dia menantikan untuk bertemu Lin Xuan di zona penerus.
Namun, sebelum dia bisa maju ke ranah murid sejati, pemimpin sekte telah mengumumkan kemajuan Lin Xuan ke ranah murid sejati. Dia tidak bisa menerima celah besar di antara mereka. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut oleh Lin Xuan. Bahkan para tetua sekte dalam jarang melihat pemimpin sekte, tetapi pemimpin sekte datang karena Lin Xuan. Bakat Lin Xuan benar-benar di luar imajinasinya. Dalam sekejap, Chen Yu jatuh ke dalam keadaan syok yang dalam. Tidak jauh, semua tetua juga terkejut, terutama beberapa tetua tahap esensi spiritual. Mereka tidak pernah menduga adegan seperti itu akan terjadi. Mereka tertawa pahit setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mereka awalnya berencana untuk mencari pemimpin sekte secara pribadi untuk meminta identitas murid sejati untuk Lin Xuan setelah kompetisi peringkat daftar kuat berakhir. Bagaimanapun, jenius top seperti itu tidak bisa diabaikan. Tapi sekarang, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, pemimpin sekte sudah melakukannya. Mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Lin Xuan bagus atau bakatnya terlalu tinggi. Bahkan pemimpin sekte diam-diam memperhatikannya. Namun, ini juga merupakan hal yang baik untuk Lin Xuan. Mereka juga cukup senang. Setelah itu, tetua kelima memandang Lin Xuan dan yang lainnya dan berkata, "Lin Xuan, Chen Yu, dan Bai Yunfei, kalian bertiga bisa pergi sekarang. Juga, Lin Xuan, kamu tinggal di sini setelah kompetisi peringkat berakhir. Aku akan membawamu kepada murid-murid sejati." "Ya, penatua kelima," mereka bertiga mengangguk sebagai jawaban. Kemudian mereka turun ke peron bersama. Mereka kembali ke platform kecil. Lin Xuan juga kembali ke titik tertinggi dari platform kecil. Chen Yu dan Bai Yunfei masing-masing duduk di kursi kedua dan ketiga. Meskipun Lin Xuan telah maju ke ranah murid sejati, dia bukan lagi murid sekte dalam, dan dia tidak bisa lagi memegang posisi pertama di peringkat daftar kuat. Namun, bakat Lin Xuan terlalu tinggi, dan bahkan pemimpin sekte keluar karena dia. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan ini. Chen Yu dan Bai Yunfei juga bersedia berada di bawah Lin Xuan. Mereka tidak lagi memiliki pikiran untuk bersaing dengannya. Bab 168. Bergerak lagi. Kali ini, kompetisi peringkat daftar kuat telah berakhir. Selain itu, karena fakta bahwa Lin Xuan, yang menduduki peringkat pertama pada peringkat daftar kuat, telah maju ke tingkat murid sejati, tempat nomor 1 di peringkat daftar kuat sekarang kosong. Menurut perintah, Bai Yunfei akan dipromosikan ke tempat pertama di peringkat daftar kuat. Namun, karena Bai Yunfei tidak maju melalui kompetisi peringkat, dia tidak memiliki hadiah menjadi peringkat pertama. Dia hanya mendapat hadiah berada di peringkat ketiga. Setelah itu, penatua kelima membuat pernyataan konklusif dan mengumumkan akhir dari kompetisi peringkat. Mendengar ini, semua orang di tempat kejadian memiliki perasaan campur aduk. Perubahan hari ini sangat besar sehingga hampir melebihi apa yang mereka lihat dan dengar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka hampir tidak bisa menerimanya. Di platform kecil, ketika Bai Yunfei mendengar ini, dia mengungkapkan senyum pahit dan ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka bahwa itu juara daftar role kuat yang dia impikan akan diperoleh begitu saja. Tetapi ini tidak diperoleh melalui pekerjaannya yang menantang. Itu diberikan kepadanya sesuai dengan urutannya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak sebahagia yang dia kira. Emosinya sangat rumit. Mungkin karena 3 besar sudah dipilih setelah hari ini, jadi posisi ini tidak lagi berharga di hatinya. Mungkin itu karena dia telah jauh dilampaui oleh seorang murid baru. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bai Yunfei hanya bisa mendesah dengan emosi. Zhang Kuishan juga sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa peringkat pertama yang dia kejar akan jatuh ke tangan Bai Yunfei, yang jauh lebih lemah darinya. Dia saat ini terluka parah. Sebelum dia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia tidak akan menjadi tandingan Bai Yunfei dalam waktu singkat. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Namun, karena Chen Yu dan Lin Xuan menduduki peringkat pertama dalam daftar, mereka telah maju ke alam warisan sejati, jadi mereka tidak bisa tinggal di sekte dalam lagi. Dia juga maju ke tempat kedua, sesuai urutan. Dia telah kalah dalam pertandingan di kompetisi peringkat, tetapi peringkatnya tetap sama. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Semua ini karena Lin Xuan, murid baru. Namun, Lin Xuan telah maju ke alam murid sejati dan masih di depan mereka dan Chen Yu, yang telah menerobos ke tahap pembukaan roh. Dia sekali lagi dikejutkan oleh Lin Xuan. Di sekte itu, mungkin seorang ahli yang tangguh akan segera muncul. Tetua kelima selesai berbicara. Adegan itu berisik beberapa saat sebelum semua murid bubar.
Chen Yu melirik Lin Xuan dengan ekspresi rumit, lalu berbalik dan pergi. Jika dia ingin maju ke alam murid sejati, dia harus pergi ke aula sekte dalam dan lulus ujian. Namun, Lin Xuan telah langsung maju ke tingkat berikutnya, dan itu adalah pemimpin sekte yang telah memberikannya kepadanya. Dia belum melalui apa yang disebut proses. Perbedaan perlakuan di antara mereka sangat besar. Namun, sehubungan dengan ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan tidak bisa merasa tidak mau menerimanya, karena bahkan jika dia maju ke tingkat murid inti, dia hanya akan menjadi murid inti biasa dalam waktu singkat. Begitu Lin Xuan maju, dia akan menjadi fokus perhatian dan pengasuhan. Ketika Lin Xuan menerobos ke tahap pembukaan roh, dia akan sekaligus menjadi ahli di antara murid-murid sejati. Ini adalah celah di antara mereka, itu terlalu besar. Dia hanya bisa iri pada Lin Xuan. Tidak lama kemudian, sebagian besar murid telah bubar. Lin Xuan mengikuti penatua kelima dan meninggalkan alun-alun. Mereka akan mengalami proses maju menjadi murid sejati. Memang benar mereka hanya mengalaminya sekali, karena mereka tidak terhalang sama sekali. Itu sangat mudah. Itu hanya prosedur sederhana untuk mendaftar, membagi area perumahan, mendistribusikan manfaat, dan sebagainya. Proses penilaian, yang seharusnya penting untuk maju ke murid core, juga dilewati. Bagaimanapun, ini adalah perintah pemimpin sekte. Mereka secara alami memiliki segalanya berjalan lancar, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Lin Xuan juga mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan senior sekte dan menduplikasi banyak harta. Dia telah memperoleh banyak. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah halaman mewah di tengah gunung dikelilingi oleh energi spiritual padat yang hampir berubah menjadi kabut. Pelayan yang tak terhitung jumlahnya sibuk naik turun. Di dalam halaman mewah ini, ada ruang budidaya yang sangat luas. Lin Xuan, di sisi lain, sedang duduk bersila di atas hasok. Halaman mewah ini adalah salah satu hak istimewa yang diberikan kepada murid sejati oleh sekte tersebut. Setelah Lin Xuan menerima pengaturan, dia memindahkan semua item di area daftar kuat. Tempat ini memang jauh lebih baik daripada area sekte dalam. Ini mungkin salah satu tempat dengan kemurnian dan kepadatan energi spiritual tertinggi di seluruh sekte awan melayang. Lin Xuan juga cukup puas. Namun, setelah Lin Xuan secara kasar melihat dan beristirahat sebentar, dia datang ke ruang kultivasi dan bersiap untuk memasuki kultivasi terpencil untuk meningkatkan basis dan kekuatan kultivasinya. Dia juga tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus perawatannya, itu hanya karena sekte menghargai potensinya dan memberinya sumber daya. Meskipun terlihat cantik, itu palsu di dalam. Jika dia tidak bisa mempertahankan kemajuan sebelumnya, dia akan langsung dikritik, diejek, dan dicemooh. Dia lebih kuat dari murid sekte yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Ini membuat mereka sangat sedih. Jika Lin Xuan tidak sekuat sebelumnya, mereka pasti akan mempermalukannya. Karena itu, dia tidak bisa bersantai saat ini. Dia ingin memanfaatkan sumber daya kultivasi yang melimpah dan mengubahnya menjadi kekuatan sejatinya sesegera mungkin. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan kekuatan di atas segalanya. Dia mengendalikan kekuatan yang cukup, yang berarti dia memiliki hak mutlak untuk berbicara. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan 49 batu roh tingkat rendah dari cincin penyimpanan interspasialnya. Dia memasukkannya ke dalam lubang kecil di sekitarnya. Di dalam seluruh ruang kultivasi, tanah tertutup rapat dengan garis-garis hitam kecil dan padat. Ini adalah formasi pengumpulan roh. Itu adalah perlakuan khusus yang diberikan kepada murid sejati oleh sekte tersebut. Itu bisa menuntunnya untuk mengumpulkan energi spiritual di dalam Spirit Stone untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dan 49 lubang kecil ini adalah 49 mata arai dari formasi pengumpulan roh. Hanya setelah Lin Xuan tiba, dia memiliki pemahaman tentang hal-hal ini. Namun, itu sudah dianggap agak baik untuk murid inti baru untuk dapat menggunakan 9 dari mereka. Hanya murid sejati di puncak tahap pembukaan roh yang bisa menggunakan 49 inti formasi pada saat bersamaan. Selanjutnya, hanya murid sejati yang bisa memilih untuk menggunakannya ketika mereka merasakan terobosan. Ini karena 49 inti formasi digunakan pada saat yang bersamaan. Energi spiritualnya terlalu padat. Murid tahap pembukaan roh biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan mereka akan mati. Ini adalah contoh dari ini sebelumnya. Namun, Lin Xuan mengabaikannya begitu saja. Di seluruh zona penerus, mungkin ada sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengan fisiknya saat ini. Plus, bakatnya yang luar biasa telah melampaui seluruh negara Changyuan.
Dia secara alami tidak takut. Sebaliknya, dengan ini, kecepatan kultivasinya bisa meningkat sedikit. Setelah itu, Lin Xuan menempatkan 49 batu roh tingkat rendah ke mata formasi. Dia memasuki truki dan mengedarkan formasi pengumpulan roh. Sangat cepat, energi spiritual yang kaya muncul di ruang kultivasi. Lin Xuan duduk dengan puas dan mulai berkultivasi. Bab 169. Menerobos ke alam pembukaan roh. Waktu berlalu dengan lambat. Di dalam ruang kultivasi, aura Lin Xuan juga terus dan meningkat pesat. Lin Xuan berada di kultivasi terpencil. Di alun-alun sekte dalam, semua yang terjadi dalam daftar kuat dan kompetisi peringkat telah menyebar. Semua ini diketahui semua orang. Dan hal-hal ini secara alami terkait dengan jenius nomor 1 sekte, Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan muncul terlambat di kompetisi peringkat daftar kuat, dia akhirnya muncul tepat waktu. Penampilannya setelah ini bahkan lebih baik. Pertama, dia menantang daftar kuat peringkat kedua, Zhang Kuishan, yang merupakan yang terkuat di sekte dalam. Setelah 3 pukulan, dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk secara paksa mengalahkan Zhang Kuishan. Kemudian dia menantang Chen Yu, yang menduduki peringkat pertama di peringkat daftar kuat. Chen Yu juga menunjukkan bahwa dia telah menerobos ke tahap pembukaan roh. Namun meski begitu, dia masih dikalahkan oleh Lin Xuan menggunakan teknik pedang terkuatnya. Dia menggantikan Chen Yu dan menjadi peringkat pertama daftar kuat yang baru. Setelah putaran ketiga kompetisi peringkat daftar kuat berakhir, pemimpin sekte secara pribadi melangkah maju. Lin Xuan, yang masih tahap putaran kondensasi dan belum mencapai puncak tahap putaran kondensasi, akan dipromosikan menjadi murid sejati. Semua peristiwa besar dan perubahan yang terjadi dalam kompetisi peringkat daftar kuat sangat mengejutkan. Semua orang kaget saat mendengar ini. Meskipun hal-hal ini terdengar konyol dan tidak realistis, ini adalah berita dari alun-alun sekte dalam daftar kuat dan kompetisi peringkat. Pada saat itu, hampir semua murid sekte dalam hadir. Bahkan pemimpin sekte muncul pada akhirnya. Pemimpin sekte adalah komandan dari seluruh sekte awan melayang, dan dia memegang posisi tertinggi. Dengan kata lain, ini semua adalah fakta. Semua orang bahkan lebih terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan dan bakat Lin Xuan. Mereka hampir tidak bisa bereaksi. Seluruh sekte awan melayang terkejut karena Lin Xuan. Reputasi Lin Xuan telah menyebar sekali lagi, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Sebenarnya, itu bukan hanya sekte awan melayang. Reputasi Lin Xuan mulai menyebar ke seluruh negara Changyuan. Banyak murid sejati ingin bertemu Lin Xuan setelah mendengar namanya. Namun, mereka menemukan bahwa Lin Xuan telah mengasingkan diri sekali lagi, dan tidak ada seorang pun di sana untuk melihatnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menghela nafas. Tidak heran Lin Xuan bisa memiliki prestasi seperti itu. Bahkan mereka lebih rendah darinya dalam hal ketekunan dan pekerjaan yang menantang. Waktu berlalu seperti air. Beberapa hari berlalu tanpa disadari. Pada hari ini, ledakan yang mengguncang langit terdengar. Hampir setiap wilayah di negara Changyuan telah mendengarnya. Semua kekuatan utama, 4 sekte besar, dan keluarga kerajaan sekaligus mengirim orang untuk menyelidiki. Baru sekarang mereka menyadari bahwa suara keras ini berasal dari gurun di bagian timur negara Changyuan. Perubahan terbesar di tanah terpencil itu adalah bahwa ia memiliki layar cahaya tembus pandang setinggi 10 meter dan lebar 3 meter. Setelah beberapa penyelidikan, para petinggi dari berbagai kekuatan besar akhirnya mengerti. Layar cahaya semi-transparan ini mengejutkan sebuah pintu. Dan di balik pintu ini ada dunia rahasia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada boneka yang menjaga pintu. Itulah mengapa untuk sementara dinamai alam rahasia wayang oleh kekuatan utama. Selain itu, para petinggi dari kekuatan utama juga menemukan bahwa ada batasan tambahan pada alam rahasia wayang. Alam rahasia wayang hanya bisa mengizinkan prajurit junior di bawah tahap esensi spiritual untuk masuk. Jika kondisinya tidak terpenuhi, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi dan kekuatan mereka tidak akan bisa masuk. Tahap esensi spiritual ingin memaksa masuk, jadi dia menyentuh layar cahaya tembus cahaya. Dalam sekejap, dia terbunuh tanpa perlawanan. Para petinggi dari berbagai kekuatan besar juga sangat waspada, dan mereka kewalahan dengan keterkejutan. Tak satu pun dari mereka berani bergerak lebih jauh. Adapun alam rahasia, bahkan tingkat terendah dari alam rahasia memiliki banyak harta. Bahkan mungkin ada warisan tingkat tinggi di atas tahap esensi spiritual. Mereka tidak punya alasan untuk melepaskannya. Setelah beberapa diskusi, para petinggi dari berbagai kekuatan besar memutuskan untuk tidak ikut campur.
Mereka mengizinkan generasi murid yang lebih muda untuk masuk dan menjelajah. Mereka membiarkan generasi murid yang lebih muda mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan harta. Para petinggi dari berbagai kekuatan besar sekaligus memberitahu para murid generasi muda yang luar biasa di bawah komando mereka untuk menjelajahi alam rahasia dan memberikan semua jenis hadiah yang murah hati. Segera, murid sejati dan murid luar biasa dari kekuatan utama berangkat satu demi satu. Bahkan para petinggi dari kekuatan utama di negara api merah, negara lain di domain matahari terik, telah mendengar tentang berita itu dan mengirim murid-murid mereka yang luar biasa. Karena jarak antara alam rahasia wayang dan negara api merah, kekuatan utama di negara api merah jauh lebih lambat daripada yang lain. The Drifting Cloud Sect juga sama. Tidak lama setelah itu, semua murid inti dari Sekte Awan melayang berangkat. Lin Xuan adalah satu-satunya yang tersisa berkultivasi. Namun, Lin Xuan masih dalam tahap putaran kondensasi dan belum menerobos ke tahap pembukaan roh. Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, ia mampu mengalahkan prajurit Spirit Opening Stage hanya dengan kekuatan prajurit Condensation Spin Stage. Bahkan, kekuatannya tidak dianggap luar biasa kuat di antara para pejuang Spirit Opening Stage. Sebaliknya, dia berada di level terendah dari Spirit Opening Stage. Meskipun bakat Lin Xuan sangat tinggi, dan potensinya tidak terbatas, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya, waktu kultivasinya masih terasa singkat. Dibandingkan dengan murid junior tahap pembukaan roh paling berbakat di seluruh negara Changyuan, kekuatannya masih sangat lemah. Jika dia pergi, dia mungkin dirugikan. Jika dia bertemu seseorang dengan niat buruk atau jika keberuntungannya buruk, dia bahkan mungkin mati di alam rahasia wayang. Dalam hal ini, sekte akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka tidak memberitahu Lin Xuan. Namun, setelah merenung sejenak, seorang tetua dari sekte dalam menuju ke halaman tempat tinggal Lin Xuan. Dia adalah penatua kelima, dan dia memiliki harapan tinggi untuk Lin Xuan. Pada saat ini, di dalam ruang kultivasi, gelombang kekuatan yang seperti ombak bergulir perlahan menyebar. Namun, dengan cepat ditarik seperti gelombang pasang. Di kasur, Lin Xuan perlahan membuka matanya. Cahaya terang melintas di matanya saat dia melihat kekosongan di depannya. Sistem duplikasi tingkat ilahi. Tuan rumah, Lin Xuan. Alam, tahap pembukaan roh level 1. Bakat kultivasi kelas mendalam, bakat alkimia kelas mendalam, bakat kelas roh, kekuatan, pedang dao, bakat kelas unggul, kecepatan, kendo, bakat atribut kelas superior, emas tajam, kayu hijau, air berat, api merah, bumi, gale, bakat atribut kelas atas, es, petir, seni bela diri. Seni gajah barbar skala emas, tidak diketahui, tidak lengkap, tingkat pemula, formula esensi campuran, peringkat rendah 8, penyelesaian kecil, teknik pedang matahari terbit, peringkat tinggi 7. Teknik pedang teratai jatuh, peringkat rendah 8, penyelesaian kecil, tinju Tyrant, peringkat rendah 8, penyelesaian kecil, dan telapak tangan gelombang mengejutkan, peringkat tinggi 7. Penyelesaian kecil, kaki split space, peringkat tinggi 7, penyelesaian kecil, keterampilan mengejar bayangan, peringkat rendah 8. Manipulasi api, peringkat tinggi 7, penyelesaian kecil, konsep, 40% niat pedang, 50% niat pedang, 40% konsepsi artistik angin, dan 40% konsepsi artistik emas, 50% konsepsi artistik api, 30% konsepsi artistik bumi, dan 50% konsepsi artistik kayu, 30% konsepsi artistik air. Poin energi, 32.750.000. Ruang berjalan, 810. Lin Xuan melihat perubahan besar pada panel atribut di Void di depannya. Merasakan energi yang melonjak di tubuhnya, Lin Xuan sedikit mengangguk dan tersenyum. Saya akhirnya berhasil menembus tahap pembukaan roh. Lin Xuan sangat senang. Bab 170, tahap inisiasi skala emas. Lin Xuan merasakan kekuatan yang lebih kuat di tubuhnya, dan sedikit senyum muncul di matanya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Bakat kultivasinya telah maju ke kelas mendalam, dan itu adalah salah satu yang terbaik di domain matahari terik. Karena itu, dia tidak perlu melalui kemacetan apapun. Selain itu, ia memiliki banyak sumber daya kultivasi. Dia dengan lancar maju dari tahap putaran kondensasi level 8 ke tahap pembukaan roh level 1. 200 batu roh di tangannya, hadiah 500 batu roh kelas rendah dari kompetisi peringkat daftar kuat, dan bonus 200 batu roh dari menjadi murid sejati setiap bulan ditambahkan hingga total 900 batu roh. Setelah putaran kultivasi ini, dia telah menggunakan semua batu roh ini. Tentu saja, bahkan jika bakatnya sangat tinggi dan jauh melebihi rekan-rekannya,
dia tidak akan membutuhkan begitu banyak sumber daya kultivasi untuk menerobos ke tahap pembukaan roh level 1 dari tahap putaran kondensasi level 8. Secara teoritis, dia hanya membutuhkan setengah dari batu roh untuk terobosan ini. Tapi sekarang dia telah menggunakan semua batu roh. Ini karena Golden Scale Barbaric Elephant Hearts. Namun, Lin Xuan saat ini tidak peduli dengan beberapa ratus batu roh ini. Ini karena, dibandingkan dengan panen terbesarnya dari pengasingan ini, beberapa ratus batu roh ini bukanlah apa-apa. Dan hadiahnya kali ini adalah seni gajah barbar skala emasnya telah mencapai tingkat pemula. Dia tidak memasuki tingkat pemula melalui pencerahan tetapi benar-benar telah dikultivasikan tingkat pemula. Seorang prajurit tingkat pemula dengan seni gajah barbar skala emas memiliki kekuatan 3 juta jin. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam, lalu mendorong telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, seluruh halaman diguncang oleh angin kencang. Layar cahaya muncul di ruang kultivasi. Layar cahaya ini adalah formasi pertahanan halaman. Ketika merasakan serangan yang kuat, itu akan aktif secara otomatis. Layar cahaya bergetar 3 kali berturut-turut. Cahaya sedikit redup sebelum menghilang. Lingkungan menjadi tenang. Halaman mewah ini dimaksudkan untuk murid sejati untuk tinggal. Murid sejati biasa tidak akan bisa merusaknya sedikitpun, apalagi mengaktifkan formasi pertahanan. Dan Lin Xuan telah melakukannya hanya dengan serangan telapak tangan biasa. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya serangan ini. Sekarang, hanya dengan kekuatan fisikku, aku bisa mengalahkan hampir semua prajurit tahap pembukaan roh dan bahkan prajurit tahap esensi spiritual yang lebih lemah. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Wang Sufeng telah berkultivasi selama beberapa dekade, tetapi dia hanya berhenti di tingkat pemula. Namun, Golden Scale Barbaric Elephant Arts di tingkat pemula adalah kartu truf terkuatnya saat ini. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan mudah. Lin Xuan merenung sejenak sebelum membuat keputusan. Dia masih akan menggunakan teknik pedang untuk menutupi dirinya. Teknik pedangnya tidak lemah, dan dengan tambahan kekuatan fisiknya, itu menjadi lebih kuat. Meskipun teknik pedangnya tidak sekuat Golden Scale Barbaric Elephant Arts, itu masih mampu menekan sebagian besar prajurit Spirit Opening Stage. Untuk saat ini sudah cukup baginya. Lin Xuan sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, bisa dikatakan bahwa itu dia adalah yang terkuat di seluruh zona penerus Sekte Awan Melayang. Dia telah mendapatkan banyak hal dari pengasingan ini. Setelah itu, dia melirik panel atribut dari atas ke bawah. Saya sudah memiliki 3 juta poin energi. Lumayan, mata Lin Xuan mengungkapkan senyum. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Golden Scale Barbaric Elephant Arts, itu masih cukup bagus. Lin Xuan menganggukkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, dia menyingkirkan panel atribut dan berjalan menuju pintu keluar ruang kultivasi. Begitu dia keluar, pengurus rumah tangga menyambutnya. Pengurus rumah tangga membungkuk dan berkata, "Tuan muda, penatua kelima, ada di sini. Dia menunggumu di aula utama." Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya membeku. Dia berkata, "Bisnis apa yang dimiliki penatua kelima di sini? Aku juga tidak tahu. Kamu bisa pergi dulu, aku akan pergi dan melihatnya." Setelah membiarkan kepala pelayan pergi, Lin Xuan berjalan langsung ke aula utama. Di aula utama, di kursi utama ruang tamu di sebelah kiri duduk seorang lelaki tua jangkung dan kurus yang penuh energi dan mengenakan pakaian hitam. Dia adalah elder kelima yang datang berkunjung. "Saya Lin Xuan." "Halo, penatua kelima." Lin Xuan masuk dan berkata, "Lin Xuan, duduklah. Anda datang pada waktu yang tepat." Penatua kelima tersenyum ketika dia melihat Lin Xuan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan perubahan Ki Lin Xuan. Dia tercengang. Tidak lama kemudian, tetua kelima bertanya dengan suara gemetar, "Lin Xuan, kamu telah menembus ke tahap pembukaan roh." Dia memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Aku baru saja menerobos ke tahap pembukaan roh kemarin." Lin Xuan mengangguk dan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia duduk di kursi di sebelah kiri. Bahkan, dia baru saja menerobos ke tahap pembukaan roh. Bagaimanapun, dia memiliki bakat yang sangat tinggi, dan teknik kultivasinya bahkan telah mencapai peringkat 8. Dia sudah beradaptasi dengan alam ini setelah menerobos. Semua ini melibatkan rahasianya, dan dia sama sekali tidak bisa mengungkapkannya. Jadi, dia hanya memberitahu elder kelima kira-kira waktunya. Ketika tetua kelima mendengar ini, dia tercengang sekali lagi. Dia memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Apakah dia salah dengar? Lin Xuan benar-benar telah menembus ke tahap pembukaan roh.
Dia ingat bahwa Lin Xuan telah mengalahkan Chen Yu beberapa hari yang lalu dalam kompetisi peringkat. Saat itu, dia baru saja menembus ke tahap putaran kondensasi. Selanjutnya, dia hanya tahap putaran kondensasi level 8, bahkan tidak di puncak. Hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar berhasil menembus tahap pembukaan roh dari tahap putaran kondensasi level 8. Bukankah ini terlalu cepat? Bagaimana dia melakukannya? Biasanya, menerobos dari Condensation Spin Stage Peak ke Spirit Opening Stage akan memakan waktu lama. Bahkan Liu Qianyu, yang menerobos tercepat, membutuhkan waktu 3 bulan. Ini sudah luar biasa cepat. Chen Yu, yang sebelumnya menduduki peringkat pertama dalam daftar kuat, juga menggunakan waktu setengah tahun. Mereka semua adalah ahli top di Drifting Cloud Sect. Adapun Lin Xuan, dia hanya menggunakan beberapa hari untuk mencapai tahap pembukaan roh. Selanjutnya, dia telah menerobos dari tahap putaran kondensasi level 8 ke tahap pembukaan roh. Setidaknya ada beberapa ranah utama antara tahap putaran kondensasi level 8 dan tahap pembukaan roh. Bukankah jarak di antara mereka terlalu besar? Bahkan jika Penatua kelima telah melihat semua jenius dari negara Changyuan dan domain matahari terik, dia belum pernah melihat orang menerobos begitu cepat. Ini hanya mematahkan pemahamannya tentang dunia ini. Lin Xuan memang jenius, tetua kelima bergumam di dalam hatinya. Matanya melebar, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya setelah sekian lama dia kembali ke akal sehatnya. Meskipun dia masih tidak percaya bahwa Lin Xuan telah menerobos ke tahap esensi spiritual, Lin Xuan telah mengakui bahwa dia telah menerobos ke tahap esensi spiritual, dan Penatua kelima dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Lin Xuan memang telah mencapai tahap pembukaan roh. Sekarang, dia harus mengakui fakta ini. Lin Xuan, bakatmu sangat tinggi. Kamu adalah orang tercepat yang pernah kulihat dalam hidupku menerobos. Tetua kelima menghela nafas dengan emosi. Matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Baru sekarang dia menyadari hal ini. Ada desas-desus tentang Lin Xuan menjadi jenius nomor 1 di negara Changyuan. Faktanya, mereka telah meremehkan Lin Xuan.